Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita haturkan rasa puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita, hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa bertemu dalam kebaikan insyaallah, yang mana di dalam pertemuan kita ini kita insyaallah akan bersama-sama belajar tentang sebuah ilmu yang di sana Allah Subhanahu wa taala telah meridhoinya sebagai ilmu yang yang menjadi kebanggaan dari agama kita ini, yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Dan tentunya kalau kita belajar tentang ilmu seperti ini, ya ilmu bahasa Arab, itu sebagaimana disampaikan oleh para ulama dan para sahabat bahwasanya itu adalah bagian dari agama kita. Maka tentunya kalau kita mempelajarinya dengan baik dan benar, maka insya Allah di sana akan menambah sebab kebaikan bagi kita, yaitu kita akan semakin mudah faham terhadap agama kita ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Durusul Lughah Arabiyah li Ghairi Nadikin Nabiha karya Dr. F. Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada kitab jilid yang kedua, kita sampai pelajaran ke-14 dan kita sudah menyelesaikan sampai latihan yang kelima. Nah, insya Allah kita sambung sekarang pada latihan yang ke-6. Nah, untuk itu silakan dibuka bukunya halaman 99. Nah, di halaman 99, mu'alif menyampaikan perintah kepada kita, Iqra' ma yali mura'ayan qawaidan nutqi hamzatil wasl. Wa qawaidan nutqil harfis sakin indama yalihi al. Nah, al-ta'rif. Jadi perintahnya Iqra', bacalah ma yali, apa yang berikut ini, mura'iyan, ya dengan memperhatikan qawaid dan nutqi hamzatil wasl, yaitu kaidah-kaidah pengucapan hamzah wasl. Ya, sudah kita jelaskan tentang bagaimana pengucapan hamzah wasl itu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa qawaid dan nutqil harfis sakin, dan demikian juga tentang kaidah dari pengucapan huruf yang sukun. Indama yalihi al, apabila bersambung ya diikuti dengan al, ya huruf sukun diikuti dengan al, bagaimana cara membacanya sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang silakan ini dikerjakan ya latihannya sampai nomor 11 ya. Sampai nomor 11 dikerjakan terlebih dahulu, dan nanti setelah dikerjakan kita cocokkan jawabannya. Baiklah para pemirsa, silakan dikerjakan terlebih dahulu dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai, ya alhamdulillah kalau sudah selesai mengerjakan latihan yang ke-6 ini, sekarang kita cocokkan jawabannya. Nah, soal yang pertama, ya, kul washrob, ya, kul lamnya sukun, washrob, ya, wawnya langsung nyambung ke shin sukun. Kul washrob, ya, kul makanlah, washrob dan minumlah. Kemudian yang kedua, ya, kalau yang kedua ini kan kalau dibaca terpisah-pisah, dia dibacanya Iqra' ad-darsa wa ifhamhu, kan itu kalau dibaca terpisah-pisah. Nah, bagaimana kalau kita membaca dengan nyambung? Ya, sebagaimana dalam kaidah yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, maka dibaca Iqra' ad-darsa wafhamhu, ya. Jadi hamzah wasalnya tidak dibaca ya. Yang ada yang di tengah ya, tentunya ketika bersambung maka hamzah wasal tidak terbaca. Jadinya Iqra'id darsa wafhamhu. Nah, terus kemudian yang ketiga ya, Iqra' waktub ya, Iqra' waktub. Nah, jadi beda dengan nomor 2 Nomor 2 tadi dibaca Iqra'i ya. Mengapa dibaca Iqra'i? Karena bersambung dengan hamzah wasal yang diiringi dengan lam ta'rif ya. Sehingga dibaca Iqra'il, bukan dibaca Iqra'il, tidak, tapi Iqra'il ya, Iqra'il. Adapun yang nomor 3 ini, karena Iqra' tidak bersambung dengan hamzah wasal ya, maka dibaca sebagaimana biasa aslinya, yaitu sukun, Iqra' waktub. Taib. Kemudian yang keempat, ukhruj wal'ab.
Ya, ukhruj wal'ab. Bukan wa'al-ab ya. Wa'al-ab itu kalau dibaca terpotong-potong. Kalau dibaca nyambung menjadi wal'ab. Nah, ukhruj wal'ab. Taib. Yang kelima. Soal yang kelima, kalau dibaca terpisah ya, idhab al-ana wa irji' ya ba'da sulusi sa'atin. Nah, itu kalau dibaca terpisah-pisah. Nah, kalau dibaca nyambungnya ya, idhabil ana warji'i ba'da sulusi sa'atin. Ya, jadi seperti itu ya. Idhabil ana warji' ba'da sulusi sa'atin. Taib. Yang keenam, artinya ya, idhabil ana, pergilah sekarang ya, pergilah sekarang, warji' dan kembalilah ba'da sulusi sa'ah, setelah sepertiga jam, yaitu 20 menit, sepertiga jam 20 menit. Nah, baik, kita lanjutkan yang keenam. Kalau dibaca terpisah-pisah dulu ya, iftah, kan dari kata iftah. Lalu al-midya'a ya, al-midya'a. Lalu kemudian kemudian isma', kemudian al-akhbaro. Itu kalau terpisah-pisah ya. Sekarang kalau disambung bagaimana? Kalau disambung, maka disambung menjadi iftahil midya'a wasma'il akhbaro. Ya. Jadi iftahil midya'a wasma'il akhbaro. Ya. Jadi nyalakan radio dan dengarkanlah berita. Baik, yang ketujuh. Khudh hadhihi, kalau dipisah dulu ya, khudh hadhihi al-haqibata wa iftahha. Nah, disambung sekarang menjadi khudh, tetap ya, khudh hadhil, berubah menjadi hadhil haqibata waftahha ya, waftahha. Berikutnya yang ke-8. Idhab ya ilal mudiri was'alhu. Ya, itu langsung ya, langsung cepatnya nyambung aja. Idhab ilal mudiri was'alhu. Nah, kalau aslinya was'alhu kan wa is'alhu kan gitu. Disambung menjadi was'alhu. Nah, jadi pergilah kepada kepala sekolah dan tanyalah dia. Nah, lanjut yang ke-9. Yang ke-9 di sana perintahnya adalah khudil kuba waghsilhu ya, khudil kuba waghsilhu. Aslinya kan khudh, tidak ya, khudh. Terus al kuba, terus terus ighsilhu. Nah, ighsilhu. Nah, jadinya kalau disambung menjadi khudh menjadi kasrah, khudil ya, khudil kuba waghsilhu. Nah, ambillah gelas itu dan cucilah. Yang ke-10, qala Allah Ta'ala li Yahya alaihi salam ya, qala Allah Ta'ala li Yahya alaihi salam, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah ya. Itu khudhil kitaba biquwwah. Misalnya kan seperti itu ya, khudh al-kitaba, tapi ketika dibacanya menjadi khudhil kitaba biquwwah. Terakhir yang ke-11 ya, wa qala ta'ala li Adam alaihissalam. Dan Allah juga berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Adam uskun. Ya, di sini kan aslinya ya Adamu uskun. Ya, disambungnya menjadi ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya, juga di sana wa zaujuka al jannah. Kalau dibaca nyambung menjadi wa zaujukal jannah. Tapi alhamdulillah ya, mudah insyaallah untuk latihan yang ke-6 ini. Dan kita sudah selesai. Insya Allah kita sambung sekarang kepada latihan yang ke-7. Nah, di latihan yang ke-7, perintah dari mu'alif adalah iqra' ma yali. Bacalah apa yang berikut ini ya. Kita membaca aja. Baik. Ya, kita baca yang pertama. Ya hamidudhab. Ya hamidudhab. Yang kedua, ya ikhwanudhabu. Ya ikhwanudhabu. Kemudian yang ketiga, ya aminatudhabi. Ya aminatudhabi. Lalu terakhir yang keempat, ya akhwatudhabna. Ya akhwatudhabna. Nah,
apa yang membedakan ini sehingga itu berbeda-beda semua? Ya, ada idhab, idhabu, idhabi, idhabna. Nah, pertama yang membedakan ini dari yang diajak bicara ya. Kalau idhab itu satu orang laki-laki. Idhabu ya laki-laki banyak atau jamak. Lalu kemudian ada idhabna, maka di sana untuk perempuan yang banyak. Nah, sehingga tinggal kita lihat kapan kita gunakan yang laki-laki tunggal, laki-laki jamak, laki-laki perempuan tunggal, perempuan jamak. Ya tinggal lihat di sini dari konteks kalimatnya ya. Kalau apa dan juga fa'ilnya. Nah, kalau ya hamidu jelas dia adalah laki-laki tunggal atau ada ya berarti dia mukhatab yang diajak bicara. Jadi ya hamidu dhahab ini kembali kepada aslinya dari fi'il amr. Lalu kemudian ada ya ikhwanu dhahabu. Nah, ini idhabu berubah ya karena dia terpengaruh dengan yang diajak bicara. Yang diajak bicara di sini adalah orang kedua ya, laki-laki dan banyak. Dan kalau ya aminatul habi, maka di sana dia yang diajak bicara adalah aminah, satu orang perempuan. Ya. Dan kemudian terakhir ya akhwatul habna, ya itu para perempuan ya, wahai para perempuan pergilah kalian. Ya. Nah, ini untuk membedakan dari apa yang sudah kita baca. Nah, lalu kita baca dari yang nomor pertama. Ya, atau sebelum kita bahas, ya silahkan mungkin para pemirsa dikerjakan terlebih dahulu, dikasih harokat ya cara membaca nomor 1 sampai dengan nomor 11 ini. Ya, nanti insya Allah kita cocokkan jawabannya. Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu, dikasih harokat dan kemudian nanti di pause videonya. Nah, di pause videonya supaya nanti kita bisa mengoreksi. Baik, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Nah, baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai kita cocokkan jawabannya sekarang ya. Yang pertama, ya ayyuhat tullabu, ya. Udkhulu al-fasla. Ini saya baca terpisah-pisah dulu ya. Wa ijlisu ya, wa ijlisu wa uktubu ad-darsah. Nah, itu kalau terpisahnya. Nah, sekarang kita baca nyambungnya. Nyambungnya, ya ayyuhat tullabu udkhulul fasla wajlisu waktubu ad-darsa atau waktubu darsa, nyambung ya. Wajlisu waktubu darsa. Nah, artinya wahai para siswa, masuklah kalian ke dalam kelas dan duduklah dan tulislah pelajaran. Nah, baik, berikutnya yang kedua. Yang kedua kita baca ukhruji ya bintu ya wal abi ma'a ukhtiki. Ya ukhruji, keluarlah kamu ya bintu wahai seorang anak perempuan. Wal abi, dan mainlah kamu ma'a ukhtika, yaitu ukhtiki ya, ma'a ukhtiki bersama dengan saudari atau saudarimu. Nah, jadi di situ cara membacanya seperti itu ya. Lalu kemudian yang ketiga, mudah ya, kulu washrobu ya, makanlah dan minumlah. Lalu keempat ya, syariba yashrobu ya, maka fi'il amr menjadi ishrob ya, atau dalam bentuk jamaknya di sini ishrob. Nah, ya, jadi yang diajak bicara adalah perempuan banyak, maka kemudian fi'ilnya berubah menjadi ishrob. Nah, fi'il amrnya ishrobna al-qahwata ya akhwati ya, belilah kopi ya wahai saudari-saudariku. Nah, lalu yang kelima ya, ta'ala ya Aminah waftah an-nawafil. Nah, ini terpisah kalau dibaca nyambung semuanya. Ta'ala ya Aminatu waftahin nawafidata. Nah, jadi ta'ala, ayo sini, mari sini, yaitu satu orang perempuan yang dipanggil. Ya Aminah itu namanya Aminah, wahai Aminah. Waftahi, dan bukalah an-nawafid, yaitu jendela. Baik, berikutnya yang keenam. Ya, kalimatnya adalah irsilu wujuhakum wa aidikum. Ya, sebagian dalam ayat ya, irsilu wujuhakum wa aidiyakum. Tentang ayat wudu. Irsilu, basuhlah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian. Taib yang ketujuh.
Yang ketujuh kalimatnya adalah u'budnallaha wasjudna lahu. Jadi ini perintahnya kepada perempuan banyak ya. U'budnallaha wasjudna lahu. Jadi apa? Sembahlah oleh kalian wahai para wanita, itu sembahnya Allah yang disembah. Wasjudna lahu, dan sujudlah kalian semuanya ya lahu untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikutnya yang ke-8. Yang ke-8, il'abu ba'da darsi. Mainlah kalian setelah selesai pelajaran. Kemudian yang ke-9 ya, khudhi kitabiki ya su'adu. Ya, kenapa dibaca kitabiki? Ya, dan karena di sana memang nanti untuk perempuan, yaitu dengan adanya fi'il amr yang diartikan ya khudhi, ya khudhi. Kita bagi kan dia perempuan ya su'ad. Baik, kemudian kita lanjut lagi soal berikutnya yang ke-10. Qala Allah Ta'ala fi surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, u'budu. Nah, di sini hamzah wasalnya tidak ditulis harokatnya, hanya dikasih tanda sin aja. Ya, maka ini bacanya sesuai dengan kaidah. Kalau huruf sebelum terakhirnya berharakat dhammah, maka dia juga berharakat dhammah. Ya, sehingga dibaca ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Baik, terakhir ya. Terakhir yang nomor 11, wa qala fi suratil hajj, dan Allah juga berfirman dalam surat al-hajj, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Di sini banyak sekali hamzah wasal yang dilewati ya. Ya ayyuhalladzina, itu hamzah wasalnya sudah lewat ya. Amanu ruk'u berarti dia sudah masuk kepada roknya amanur kau, sehingga hamzah wasalnya tidak dibaca. Wasjudu, demikian juga hamzah wasalnya tidak dibaca karena langsung masuk ke sinnya wasjudu. Demikian juga wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian ya, waf'alul khaira, dan lakukan kebaikan. Baiklah para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah kiranya cukup ya dari dua latihan ini. Insyaallah ini memudahkan bagi kita untuk bisa memahami tentang pelafatan hamzah wasal baik yang kita jumpai di dalam Al-Qur'an maupun di dalam kitab-kitabnya para ulama. Baiklah para pemirsa, demikian yang bisa kita sampaikan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan ini diberkahi dan menjadikan sebab kita berkumpul lagi di surganya kelak. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.